Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemilih, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali saya Humairo dapat menjumpai sahabat pemilih semua dalam podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Sahabat pemilih, hari ini menjadi sangat istimewa karena bertepatan pada peringatan Hari Ibu. Untuk itu kami mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua perempuan hebat di Indonesia dan teristimewa perempuan-perempuan hebat di Provinsi Gorontalo. Sahabat pemilih, peringatan Hari Ibu di tahun ini mengusung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Dan pada podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo di episode kali ini, kita akan berbincang tentang bagaimana kiprah ibu dalam menyemai demokrasi dan mewujudkan Indonesia maju. Sahabat pemilih, hari ini tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber, perempuan hebat dengan rekam jejak yang tidak diragukan lagi dan tentunya kualitas integritas telah teruji. Mari kita sapa beliau, Ibu Selvi Katili, anggota KPU Provinsi Gorontalo, Divisi Sosdikli, Parmas dan SDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Saya kayaknya baper ya. Kenapa, Bu? Tadi narasumber yang punya integritas yang sangat tinggi. Waduh. Iya, karena kan kita tahu bersama bahwa kiprah ibu selama ini sudah lebih dari 10 tahun, sudah 13 tahun, tentunya kualitas integritas sudah sangat teruji. Hari ini sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat. Tapi agak baper-baper sedikit. Iya. Soalnya kan menyambut hari ibu itu seorang ibu pasti agak baper juga. Iya, tapi ibu itu kan harus tetap sehat, harus tetap semangat. Karena peran ibu ini sangat banyak sekali. Kita pernah dengar bahwa ada pepatah yang bilang ibu itu adalah jantung dalam keluarga. Jadi memang ibu ini memegang peran yang sangat penting. Sebenarnya bukan hanya dalam kehidupan keluarga ya, Bu, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan juga dalam kehidupan bernegara. Ibu ini memegang peran yang sangat penting. Nah, untuk Ibu Selvi Katili, bagaimana memaknai Hari Ibu itu sendiri? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya menyapa dulu sahabat pemilih Provinsi Gorontalo, adik-adik semua, utamanya perempuan, para ibu juga kaum milenial ya. Alhamdulillah di podcast kali ini kita memperingati Hari Ibu. Kalau bicara tentang kiprah perempuan, sebenarnya yang harus kita berterima kasih adalah kepada Raden Ajeng Kartini ya. Karena kalau bukan beliau yang membuka tabir terang ini, perempuan masih tetap dalam suatu kungkungan begitu. Iya. Masih ada diskriminasi. Ada diskriminasi. Hari ini perempuan bisa berkiprah di mana saja. Iya. Dan saya cukup berterima kasih bahwa hari ini saya masih bisa bersama-sama di lembaga yang kita cintai ini, KPU Provinsi Gorontalo. Lembaga yang selama tidak kurang dari 14 tahun saya bernaung di sini. Plus itu saya menjadi penyelenggara di tingkat desa dan kecamatan ya. Berarti sebelum jadi anggota KPU sudah jadi penyelenggara ad hoc juga ya, Bu? Iya, jadi pada masa Orde Lama itu saya sebagai KPPS waktu itu. Luar biasa. Berarti ini sudah dari awal ya, bukan langsung ke atas, tapi memang prosesnya sudah dinikmati dari awal. Alhamdulillah. Jadi ada proses yang secara kita lalui sebagai penyelenggara pemilu, walaupun kemarin jejak rekam saya sebagai guru. Jadi saya itu guru TK. Iya. Jadi kalau teman-teman lain adalah dosen perguruan tinggi, saya adalah guru TK yang berkiprah di KPU gitu. Guru itu mulia sebagaimana perempuan juga. Iya, jadi Ibu Selvi sekarang ini di 2021 ini berarti sudah masuk tahun ke-14 ya sebagai penyelenggara pemilu. Tahun ke-14. Iya, di tingkat KPU diawali dari anggota KPU Kabupaten Gorontalo ya. Iya. Iya, kemudian itu kalau untuk kapasitas lembaga ya. Tapi kalau kapasitas kemarin saya sebagai KPPS. Iya. Gitu. Kalau menurut Ibu Selvi, apa pentingnya perempuan mengambil peran dalam proses demokrasi elektoral di negeri ini? Peran perempuan itu sangat penting, ya. Karena seperti yang disampaikan tadi bahwa memulai sebuah sebuah pengalaman ataupun sebuah prestasi seorang ibu itu dimulai dari rumah ya. Jadi kita mulai dari rumah. Lalu dalam lingkup yang sangat kecil, kalau kita berhasil dalam lingkup yang sangat kecil, otomatis kita bisa menyamai atau bisa bekerja dalam lingkup yang lebih besar lagi. Dan itu alhamdulillah selama ini saya praktekkan. Saya itu ibu dari 4 orang anak. Iya.
Anaknya sudah besar-besar sekarang ya, Bu? Alhamdulillah yang sulung sudah semester 5 ya, masuk semester 5, dan alhamdulillah saya dapat kabar yang baik, dia dapat beasiswa kemarin. Luar biasa. Alhamdulillah dapat beasiswa dari salah satu perbankan yang ada di Gorontalo. Yang kedua di Wirabakti, yang ketiga di SMA 1 Limboto, dan yang satu yang paling bungsu ini. Jadi yang paling bungsu dia bontot di Lukmanul Hakim. Jadi kalau yang bontot ini dia menemani saya dalam kiprah saya sebagai penyelenggara pemilu. Iya, jadi tahu persis bagaimana kesibukan ibunya sekarang ini. Tahu persis. Karenanya kenapa kita mulai dari keluarga gitu. Dan memang kalau berbicara keberhasilan untuk menjadi seorang ibu yang bisa membagi waktu dan lain sebagainya, memang kalau di awal agak sulit. Iya. Tetapi kalau memang kita bekerja ikhlas, bisa membagi waktu bersama keluarga, bersama anak-anak, dan bagaimana kita di dalam bekerja, apalagi kita bekerja di satu lembaga yang dikatakan orang agak unik juga ya, karena kalau masuk ke dalam lembaga ini, di mana ada komisionernya dan di mana ada sekretariatnya begitu. Alhamdulillah selama 14 tahun saya meyakini bahwa apa yang telah saya lakukan, apa yang telah diberikan oleh lembaga juga terhadap saya bisa menjadikan saya seperti hari ini. Karenanya peranan seorang perempuan dalam demokrasi sangatlah penting ya. Sangatlah penting. Jadi kita mulai dari keluarga di mana kita membelajarkan anak berdemokrasi gitu. Lalu ke masyarakat dan lebih penting ke lembaga kita. Kalau saya lihat semakin banyak perempuan berada di dalam lembaga yang bernuansa politik atau demokrasi, itu semakin bagus. Iya. Karena biasanya dalam pengambilan keputusan, seorang perempuan, seorang ibu itu adalah orang yang sangat peka terhadap semua permasalahan. Jadi jelas ada pengaruh ya. Ada pengaruh. Saya di KPU Provinsi selama 2 periode ini adalah perempuan satu-satunya ya. Dan bagi 4 orang teman-teman saya komisioner, saya itu adalah seorang ibu dan seorang kakak. Karena memang kalau dilihat dari umur juga saya tertua di antara mereka. Walaupun ada sisinya saya agak-agak cengeng sedikit juga begitu. Dan suka baperan. Nah mungkin itu adalah salah satu nilai tambah bagaimana kita mengayomi. Karena di dalam kelembagaan yang alhamdulillah selama ini kita bernaung di situ, bagaimana untuk membelajarkan diri kita untuk mengayomi teman-teman, lalu sekretariat, utamanya karena saya di level provinsi, bagaimana dengan kabupaten kotanya. Sehingganya peran seorang ibu biasanya saya kalau tiba dalam permasalahan yang sudah agak pelik, saya menempatkan diri sebagai seorang mama. Dan mungkin saja Bu Humayro itu tahu persis bagaimana saya kalau sudah dalam tingkat stres yang sangat tinggi, biasanya anak-anakku, adik-adikku, saya sudah biasa begitu. Karenanya bagaimana peran itu kita kembangkan dan mengasah diri kita, membelajarkan ke diri kita bahwa kita itu seorang ibu. Jadi kita akan bawa ke dalam satu organisasi atau di mana kita bekerja. Begitu. Iya, apalagi ibu ini kan adalah madrasah pertama anaknya. Gitu. Berarti selama ini ibu memang memulai semua dari lingkungan yang paling kecil, dari lingkungan keluarga. Ketika sudah terbiasa di lingkungan yang kecil, ini tentu akan memberikan aura positif ke lingkungan yang lebih besar lagi. Tapi jangan salah, di lingkungan keluarga juga bisa jadi ada hal-hal yang memang kayak pemberontakan ya di lingkungan keluarga. Utamanya kalau saya ada komplain-komplain ataupun koreksi yang begitu keras dari anak-anak. Biasanya ada hal-hal yang menurut mereka, mama ini kayaknya sudah keluar dari jalurnya mah. Nah, biasanya begitu. Pulang terlalu malam mungkin atau begitu. Banyak di luar atau kayak katanya si kecil selalu peleno gitu. Karena dulu dia kan mental. Juga mungkin ada hal-hal di dalam misalnya dalam hal ada kegiatan-kegiatan ataupun kita dalam suatu tahapan penyelenggaraan pemilu yang karena mungkin anak saya sudah agak besar dan dia juga adalah seorang aktivis di kampusnya, mahasiswa ya Bu? Mahasiswa. Jadi dia aktivis di kampusnya sehingganya saya banyak belajar dari dia juga. Ternyata apa yang ada dalam pikiran dan apa yang kami lakukan sebagai penyelenggara ada umpan balik dari dia. Sebenarnya jadi mama yang ada masukan. Kritik sebenarnya mungkin juga. Kritik yang kalau menurut saya ada juga kritik yang cukup pedas.
cukup pedas dari dia, sehingganya itu sebenarnya saya kaji kembali, oh ternyata benar juga. Nah itu kan adalah kacamatanya kami, kacamata kami penyelenggara. Tapi setelah tiba di masyarakatnya itu agak berbeda. Nah jadi keluarga saya itu adalah, kalau bagi saya adalah bahan sharing saya. Jadi saya menyaring itu, ternyata bahwa keluarga saya pun berpikiran seperti itu, apalagi masyarakat di luar sana gitu. Nah, di sepanjang sejarah perjalanan karir ya yang sudah masuk di tahun ke-14 ini, tentunya tadi Ibu juga sudah sempat menyampaikan sebagian, tentu ini sudah melewati manis, asam, asin dan sebagainya ya Bu. Apalagi Ibu sebagai penyelenggara pemilu perempuan. Kalau kemarin di Kabupaten Gorontalo ada juga teman sesama penyelenggara yang perempuan? Kalau di Kabupaten Gorontalo saya, jadi selama ini di lembaga ini saya satu-satunya perempuan. Sendiri, paling cantik sendiri. Paling cantik sendiri, paling baper sendiri gitu. Nah, apa kira-kira suka dukanya menjadi penyelenggara pemilu perempuan dan selalu menjadi satu-satunya di kantor yang perempuan? Iya, jadi kalau suka dukanya yang enaknya dulu ya. Iya. Jadi yang enaknya juga kalau satu-satunya perempuan itu yang pertama kaum bapak-bapak itu biasa mereka banyak mengalah juga. Kalau berhubungan dengan kepentingan keluarga ya, biasanya begitu. Itu yang enaknya. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan dan tugas fungsi sebagai penyelenggara itu sama gitu. Yang berikut sebagai penyelenggara perempuan untuk komisioner di dalamnya yang 4 laki-laki, saya banyak memahami mereka. Lalu yang berikut mungkin juga saya banyak memberikan banyak pengertian, ataupun saya itu punya grup perempuan dengan istri-istri mereka. Oh begitu? Iya, sehingganya semua aktivitas mereka itu istri-istrinya tahu, di share, supaya tidak khawatir. Biasanya kan ibu-ibu di rumah suka khawatir, bapak-bapak lagi di kantor sudah jam sekian. Biasa saya share, ini bapak-bapak lagi di sini. Jadi saya ada komunikasi sehingganya ibu-ibu di rumah juga paham benar bahwa ini tugas mereka masih di sini begitu. Jadi menjaga kekeluargaan seperti itu yang saya tanamkan dari dulu, dari saya masih di kabupaten sampai dengan di provinsi, sehingganya hubungan antara teman-teman yang ada di kantor dengan yang di rumah itu cukup bagus juga gitu. Hal yang sangat menarik atau mungkin yang pengalaman yang menurut saya cukup berarti ya bagi saya seorang ibu, ada hal di mana ada beberapa waktu atau kesempatan saya melewati hal yang begitu banyak yang tidak bersama anak-anak. Iya, jadi banyak waktu saya yang terbuang, dan setelah mereka besar, dewasa, saya jadi sadar bahwa begitu banyak waktu yang menurut saya bukan terlupakan ya, tetapi terlewati begitu saja, yang menurut saya itu adalah hal-hal yang memang sangat krusial bagi mereka. Pertama kali saya merasa sangat sedih sekali, karena sebenarnya hari itu saya harus bersama dia begitu ya. Tapi itu karena ada tugas. Iya, karena ada tugas, dan saya membesarkan hati saya bahwa ini adalah salah satu komitmen saya di dalam lembaga ini. Iya. Tapi kemudian itu kan membelajarkan anak-anak menjadi anak kuat. Yang kuat, anak yang mandiri, anak yang tangguh. Iya. Banyak kali juga anak saya karena saya punya anak 4, anak saya berada di rumah sakit, saya tidak berada di tempat. Iya. Dan pada saat itu saya mendapatkan kabar yang cukup kaget bahwa anak saya menderita sakit yang cukup parah, kelas 2 SD kalau tidak salah itu. Sempat saya bawa ke Jakarta. Alhamdulillah anak itu tumbuh menjadi gadis yang cukup membanggakan saya hari ini. Ya, alhamdulillah. Jadi memang peran ibu ini sebagai istri dari suami, kemudian sebagai orang tua dari anak-anak, orang tua, kemudian sebagai penyelenggara pemilu yang tetap harus tegar dalam segala situasi apapun itu ya. Iya, saya juga pernah mengalami hal yang memang mendebarkan saya pada saat menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi di 2011. Waktu itu saya hamil 9 bulan ya. Waktu itu masih di KPU Kabupaten Gorontalo. KPU Kabupaten Gorontalo sebagai ketua KPU, karena memang waktu itu hasil pemilu pilgub kita 2011 itu digugat di Mahkamah Konstitusi, dan sebagai ketua lembaga saya mempertanggungjawabkan itu. Kebetulan saya sebagai saksi waktu itu dengan 9 bulan perut saya, dan alhamdulillah setelah selesai sidang di MK itu memang tidak bisa pulang lagi.
Hanya karena memang semangat yang sangat luar biasa, saya bisa kembali ke Gorontalo dan langsung ke rumah sakit. Dan Luar paginya biasa. saya melahirkan gitu. Dan itulah anak saya itu sampai hari ini selalu ikut dengan saya kalau ikut kemana-mana biasa. gitu. Luar biasa cerita panjang perjalanan karir dari seorang ibu yang hebat yang tadi kita sudah dengar, ternyata luar biasa perjalanannya. Nah, mungkin bisa dibagikan kepada sahabat pemilih semua yang sedang mendengarkan podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo, bagaimana kemudian tips untuk dapat menyeimbangkan peran ibu sebagai orang tua, sebagai istri, dan sebagai penyelenggara pemilu. Iya. Terima kasih. Kalau tips saya selama ini adalah memberikan pengertian yang cukup besar untuk keluarga. Jadi memang di awal memasuki karir di lembaga ini, saya meminta izin kepada suami. Setiap kali ikut seleksi saya minta izin gitu. Saya Harus minta dapat izin. restu dan ridho ya. Ridho. Karena kita berkomitmen untuk bekerja. Karena di KPU itu kan kita bekerja penuh waktu. Iya. Penuh waktu sehingga biasanya saya juga agak stres sedikit kalau misalnya saya harus bekerja siang malam atau saya harus keluar daerah, dan pada saat itu sebagai manusia biasa suami dan anak-anak bisa protes juga ya. Saya agak ini sedih, kan mama sudah punya komitmen bersama, kan begitu. Biasanya saya begitu. Dan alhamdulillah sampai hari ini keluarga dan anak-anak dan suami, bisa keluarga saya mendukung penuh saya sebagai penyelenggara. Itu yang pertama adalah niat kita, lalu ada komitmen bersama. Yang berikut adalah bagaimana kita menyeimbangkan. Jadi kita itu harus menyeimbangkan waktu kita bersama keluarga dan menyeimbangkan waktu kita di dalam tugas kita, melaksanakan tugas. Harus pintar berbagi waktu. Harus pintar berbagi waktu. Karenanya ini biasanya kan ada orang yang merasa bahwa oh kita kan punya karir juga. Saya kan harus kantor. Biar terserah saja orang di rumah. Itu tidak bisa. Karena memang, dan alhamdulillah sampai hari ini saya tidak punya pembantu di rumah. Semuanya dihandle sendiri? Alhamdulillah. Berarti sudah standby masakan pagi-pagi, sudah standby sebelum ke kantor ya? Alhamdulillah ada juga sebagian. Jadi peran ini sudah luar biasa banyak ya Bu, perannya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada juga orang berpikir bahwa kalau orang sudah berkarir itu berkarir tok saja. Itu tetapi saja kemudian itu saja. tidak harus mengembangkan lagi ke tapi bidang sebenarnya yang lain. sebagai seorang perempuan kita harus mengembangkan, karena peluang seorang perempuan itu sangat besar, apalagi di keadaan sekarang peluang bisnis itu yang sangat besar, sehingganya kita harus melihat peluang itu. Tetapi dalam kapasitas di mana kita bisa memampui itu begitu. Baik, tadi kita sudah banyak bercerita tentang keluarga. Kita sekarang pindah dulu ke lingkup yang lebih besar sedikit. Nah, bagaimana kemudian pandangan Ibu tentang peran perempuan untuk dapat sama-sama mewujudkan Indonesia maju? Iya, peran perempuan. Kalau bicara tentang peran perempuan, selama ini di dalam semua peraturan atau semua lingkup aturan-aturan kita sudah diberi ruang yang cukup besar. Iya. Contoh ya, di KPU itu kita diberi ruang 30% perempuan, keterwakilan perempuan. Jadi kita sudah diberi ruang yang sangat besar, sehingganya ruang ini harus kita manfaatkan, harus kita raih peluang ini. Jadi sebagai seorang perempuan tidak boleh hanya menunggu, harus jemput bola harus sekarang jemput ya. bola. Biasanya ada juga orang-orang ada ya. Orang di luar sana yang mengatakan bahwa kurang samua dia mbak iku akan, kan begitu tuh. Boleh samua olo dia, boleh samua so dia. Tetapi sebenarnya saya sangat bersyukur dengan orang yang sangat berkiprah, yang sangat luar biasa itu, karena itu menjadikan salah satu motivasi bagi kita. Iya. Nah kalau sekarang kan kalau kita lihat di sebagai penyelenggara ya untuk KPU Kabupaten Kota seprovinsi, ini kan nampaknya belum terpenuhi ya keterwakilan perempuan secara keseluruhan. Hanya di 2 kabupaten yang kemudian terpenuhi 30% perempuan. Mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan agar supaya perempuan-perempuan ini tertarik dan berminat untuk dapat mengisi, untuk sama-sama dapat berkontribusi menjadi penyelenggara pemilu. Memang kalau dilihat dari angka penyelenggara pemilu di Provinsi Gorontalo ya, kalau kita lihat dari jumlah pemilih penyelenggara pemilu,
perempuan itu kita belum mencapai 30%. Utamanya kalau saya lihat di PPK PPS maupun KPPS. Tapi kalau KPPS itu saya rasa melebihi 30% ya perempuan. Karena memang kalau perempuan banyak kalau sebagai KPPS. Di lingkup yang paling bawah itu, kalau di KPPS saya melihat itu perempuan yang sangat banyak. Karena memang pekerjaan sebagai penyelenggara di tingkat bawah itu sangat diminati oleh perempuan. Biasanya ibu-ibu, apalagi yang di PPS itu, saya melihat PPS itu banyak perempuan. Karena mungkin mereka adalah sub PPKBD ya. Jadi mereka banyak, demikian juga untuk PPDP banyak perempuannya. Sehingganya untuk mendorong perempuan menjadi penyelenggara, ya hari ini kita harus mulai. Hari ini. Jadi jangan kita hanya jalan di tempat, tetapi lebih untuk menyemangatkan diri untuk menjadi penyelenggara di tingkat yang lebih tinggi lagi. Misalnya ya, kemarin orang jadi KPPS, sekarang harus jadi PPS dong, begitu. Jadi harus naik ya. Harus naik level, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita di level itu selama kita masih dibutuhkan, begitu. Alhamdulillah kemarin kita mencoba di pusat dan saya lulus berkas, tapi karena suami saya harus masuk rumah sakit. Itu juga salah satu komitmen ya. Salah satu, suami saya masuk rumah sakit, saya tidak bisa mengikutinya. Dan insya Allah di kesempatan lain kali. Tetapi itu tidak membuat saya patah semangat, karena menurut saya masih ada waktu lain di mana kita harus berkiprah. Jadi kepada perempuan Gorontalo, menurut saya mari kita berkiprah di lembaga ini, karena lembaga ini sangat membutuhkan perempuan juga. Kita sudah diberi ruang 30% perempuan harus duduk, begitu kan. Tetapi memang di beberapa kabupaten belum ada perempuan yang tercover, begitu. Nah, kalau Ibu Selvi ini kan sekarang divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Nah, kalau bicara sosialisasi pendidikan pemilih di forum atau mungkin di masyarakat ini sudah biasa. Nah, tapi kemudian ada tantangan tersendiri ketika sosialisasi atau pendidikan pemilih itu di lingkungan keluarga. Pasti akan ada pro dan kontra. Bagaimana kemudian cara Ibu memberikan sosialisasi di lingkup yang paling kecil, tapi kemudian ini susah-susah berat juga ya. Bagaimana kemudian Ibu memberikan sosialisasi baik itu tentang hoax, isu sara ataupun money politik. Memang kalau bicara tentang panggung sosialisasi, kita sudah melanglang buana ya. Mungkin kalau untuk kapasitas provinsi, mungkin sebagian besar seprovinsi Gorontalo sudah kita jelajahi ya. Tetapi dan memang itu penuh prestasi sampai dengan saat ini. Alhamdulillah Gorontalo termasuk kemarin mendapat predikat cukup bagus, tertinggi untuk ide kreasi sosialisasi se-Indonesia, gitu. Bersosialisasi di tingkat masyarakat, utamanya di lingkungan keluarga, memang dalam rumpun saja ya. Mungkin ini adalah bukan kendala, tetapi merupakan salah satu tantangan yang memang harus kita hadapi. Biasanya saya kalau bersosialisasi di keluarga itu, kebanyakan kan keluarga juga adalah teman-teman yang ada di partai politik, gitu. Biasanya om-om, tante-tante itu mereka adalah, itu justru harus lebih hati-hati ya, Bu. Harus hati-hati. Bahkan pernah saya dalam 1 tahun itu saya tidak pernah muncul di rukun keluarga, karena memang waktu itu kita menghadapi pemilu legislatif dan hampir banyak, sebagian besar itu adalah calon anggota legislatif, begitu. Sehingganya saya mau masuk ke situ gimana, tapi alhamdulillah keluarga memahami itu. Hanya memang waktu di menjelang hari H, saya langsung mendatangi atau bergabung dengan saudara-saudara dan menyampaikan bagaimana pentingnya menggunakan suara kita di hari H nanti. Sehingganya itu. Yang berikut di keluarga, utamanya di anak-anak dan saudara dekat, memang menyampaikan sosialisasi kita itu biasanya mereka banyak juga yang termakan oleh hoax yang ada. Apalagi kemarin tentang isu bagaimana lembaga kita. Kita tahu bersama ya, media bagaimana sosial ini kan mengiring berita yang sangat luar biasa. Sehingga biasa juga masuk. Saya contoh yang paling besar itu ada di anak saya. Mama itu katanya surat suara itu begitu, gitu kan. Saya harus menjelaskan dari A sampai Z agar pemahamannya dia tidak keliru. Setelah dia mendengar itu, oh benar juga iya.
Datang lagi TikTok yang menyatakan kalau yang ini mama, ini bagaimana? Nah kalau yang ini, jadi harus ada penjelasan yang cukup ekstra begitu. Dan alhamdulillah dari penjelasan yang seperti itu mereka menyampaikan lagi ke teman-temannya begitu. Kan biasanya anak-anak itu lain bilang, kan KUP Mama itu penyelenggara. Tanya ke sana apa KUP Mama kan begitu. Nah, seperti itu sehingganya saya harus menjelaskan lebih detail ke anak saya atau ke saudara saya sehingganya itu bisa dijelaskan kembali dan kiat itu yang selama ini saya lakukan. Alhamdulillah itu cukup berhasil dan kalau ada yang bisa mengcounter isu tentang hoax yang ada, saya di lini paling depan itu adalah keluarga gitu. Apalagi ini kan sudah dekat di pemilu serentak ya, 2024, pemilu dan pemilihan serentak 2024. Tentu sudah banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin dari keluarga. Banyak bagaimana, sekali. Banyak jadi sekali. atau tidak? Jadi atau tidak. Tahapan bagaimana kan begitu. Dan itu saya jelaskan sesuai dengan fakta yang ada begitu. Dan kalaupun agak nyeleneh sedikit, nah itu bisa selalu saya luruskan. Biasanya ada juga yang bertanya yang agak aneh-aneh kalau menurut saya bukan aneh menurut saya tetapi saya berpikir oh berarti ini orang ngetes saya atau gimana ya, bagaimana peran saya sebagai penyelenggara. Kalau hal seperti itu kita pada koridor yang ada, tetap sebagai seorang penyelenggara, tidak boleh sebagai keluarga dan saudara gitu. Oke, Ibu Selvi. Nah, sekarang ini kan banyak juga perempuan yang takut untuk speak up, takut untuk bilang ke publik ketika misalnya mereka tertindas, ketika misalnya mereka ada masalah dan lain sebagainya. Gitu, Nah, bagaimana menurut pandangan Ibu dengan perempuan-perempuan yang harusnya ini speak up dong ya? Iya, sebenarnya secara naluri ya itu mungkin ada rasa malu. Iya begitu ya, malu atau mungkin ada hal yang mungkin tidak terlalu percaya diri. Kalau misalnya harus terjun ke dalam satu organisasi atau terjun mau ngomong saja saya harus malu. Nah ini memang harus ada satu persiapan yang cukup matang juga. Tetapi kalau menurut saya, kalau memang kita punya niatan untuk berkiprah, apapun itu, tantangan apapun itu kita harus lalui gitu. Saya itu banyak kali kemana-mana waktu itu anak saya masih kecil gendong saya punya anak karena memang tidak punya pembantu karena mungkin finansial saya masih sedikit sekali, sangat sedikit sehingga saya harus bekerja sendiri. Nah saya rasa kalau kita belajar bekerja dari awal dengan niat itu tidak akan ada tantangan yang akan menghambat kita. Tetapi tantangan itu harus menjadi suatu semangat bagi kita. Sehingga saya berharap kepada utamanya penyelenggara ya, kepada penyelenggara pemilu, mari kita sama-sama menjadikan Gorontalo ini bahwa perempuan terdepan, bukan menyepelekan laki-laki, tetapi kita harus sejajar dengan laki-laki itu. Kita harus sama begitu. Harus bisa mensejajarkan diri. Bagaimana mensejajarkan diri? Berarti kita harus yang pertama adalah harus kita punya ilmu dan pengetahuan yang cukup bagus begitu. Harus punya kompetensi ya. Kompetensi yang harus punya terus bagus. Punya kapasitas. Skill. Jadi punya skill. Tapi ada juga orang wa ubetia dia lulus SD no. Pata wololo wa. Nah, kalau memang seperti itu kita punya skill. Banyak orang di luar sana dia bisa berhasil menjadi seorang pebisnis yang handal hanya bermodalkan dengan niat begitu. Apalagi sekarang dengan adanya smartphone, semuanya bisa kita lihat. Apalagi kita yang punya pendidikan hari ini kan begitu. Kapan lagi kita bisa berkiprah kalau bukan hari ini? Iya, gitu. Luar biasa. Nah, Ibu Selvi yang sekarang duduk ini menjadi perempuan hebat, tentunya saya merasa bahwa saya bukan perempuan hebat. Perempuan hebat. Tentunya ada peran ibu hebat juga. Nah, mungkin bisa dibagi ke sahabat pemilih semua bagaimana kemudian pola didikan semasa ibu masih kecil kemudian membentuk menjadi seorang Ibu Selvi Katili yang luar biasa sampai dengan hari ini. Iya, terserang saya 16 tahun yang lalu ditinggalkan ibu saya. Iya. Jadi adalah saya anak tertua dari 3 bersaudara perempuan. Memang pendidikan ibu saya sangat keras waktu itu. Ibu seorang PNS golongan 3. Jadi kiprahnya dari golongan 1 waktu itu. Dan didikan yang cukup keras itu menjadikan saya seorang Selvi hari ini. Yang berikut adalah bagaimana saya ingin membawa nama keluarga
sebenarnya untuk menjadi seorang yang sukses, kita harus memang tempaan yang luar biasa dari keluarga itu sendiri. Kita belajar dari keluarga itu sendiri. Saya agak baper ini kalau bicara tentang ini. Iya. Karena memang mami saya adalah orang yang sangat-sangat berjasa bagi saya, bukan saja menjadikan saya seperti hari ini, tetapi orang bekerja dari nol, dari keluarga yang bukan berada, dan bisa menjadikan saya hari ini seperti ini. Iya, jadi ada ibu yang Mama, hebat, ya. Al-Fatihah. Ada ibu yang hebat di balik suksesnya anak-anak yang hebat juga hari ini. Luar biasa. Ibu Selvi sekarang sudah baper ya. Memang kalau kita bicara tentang ibu ini tidak akan habis kata-kata untuk kita mengungkapkannya. Jadi memang untuk edisi podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo kali ini kita memang karena bertepatan pada peringatan Hari Ibu, jadi kita membahas tentang peran ibu dan perempuan. Iya. Baik, sahabat pemilih. Nah, untuk terakhir ya, karena tadi sudah sempat ada baper sedikit, tidak apa-apa. Maaf pemirsa saya agak baper. Ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu Selvi sampaikan kepada sahabat pemilih semua. Apa yang ingin disampaikan pada peringatan Hari Ibu ini, dan kita kaitkan dengan peran perempuan menuju pemilu dan pemilihan serentak di 2024. Iya, terima kasih sahabat pemilih perempuan Gorontalo yang hebat, utamanya penyelenggara perempuan. Satu pesan saya, kiat kita untuk menjadi seorang perempuan yang hebat, yang kuat adalah yang pertama adalah ridho suami, ridho keluarga. Yang berikut adalah niat tulus kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga integritas kita sebagai penyelenggara. Mari perempuan Gorontalo, perempuan Indonesia, kita bangkit terus. Kita semangat terus untuk menjadikan Indonesia yang kuat dari keluarga, masyarakat, dan di mana kita berada. Untuk menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang kuat, kita memerlukan dukungan dari perempuan lainnya. Karenanya kepada seluruh perempuan di Gorontalo, perempuan khususnya perempuan sebagai penyelenggara pemilu dan perempuan Indonesia, mari kita bergandeng tangan untuk menjadikan perempuan-perempuan hebat yang ada di negeri ini. Sahabat pemilih, menarik sekali apa yang kita perbincangkan pada podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo kali ini. Tentu dari kisah-kisah yang disampaikan oleh Ibu Selvi tadi sangat menginspirasi perempuan-perempuan hebat yang mendengarkan podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo, terkhusus perempuan-perempuan hebat yang ada di Provinsi Gorontalo tentunya. Cerita-cerita tadi semoga dapat memberikan semangat, memberikan inspirasi dan motivasi, terkhusus untuk teman-teman perempuan yang mungkin merasa minder atau insecure dan tidak mau berkembang. Mari kita sama-sama maju, kita sama-sama bergandengan tangan, kita sama-sama saling support untuk berproses menjadi perempuan yang hebat, perempuan tangguh dan siap untuk sama-sama berkontribusi pada kehidupan berbangsa dan bernegara menuju Indonesia maju. Nah, sahabat pemilih, di penghujung podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo kali ini, mari kita sama-sama menggunakan hak pilih, karena pemilih cerdas itu menggunakan hak pilih untuk pemilu yang berkualitas, karena pemilih berdaulat, negara kuat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.